Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan Ibu Siska Verina dalam mata pelajaran Sejarah Indonesia. Nah, kali ini kita masih akan membahas tentang upaya bangsa Indonesia menghadapi disintegrasi bangsa. Nah, setelah minggu lalu, kita sudah selesai membahas tentang PKI Madiun 1948 dan juga gerakan DITI Jawa Barat. Kali ini kita masih akan membahas tentang gerakan DITI. Gerakan DITI yang akan kita bahas berlokasi di Jawa Tengah, Aceh, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Selatan. Kita mulai membahas tentang DITI Jawa Tengah terlebih dahulu. DITI Jawa Tengah dipimpin oleh Amir Fattah. Beliau adalah Komandan Laskar Hizbullah di Telangan dan Mojokerto. Beliau adalah Amir Fattah. Pemberontakan ini dilatar belakangi oleh kekecewaan terhadap hasil persetujuan Renville yang memaksa TNI dan Laskar Pejuang Hijrah ke wilayah RI di Yogyakarta. Pada Agustus 1948, Amir Fattah membawa 3 kompi pasukan Hizbullah ke Pekalongan yang sudah ditinggalkan oleh TNI akibat persetujuan Renville. Ia kemudian mendirikan Majelis Islam dan pasukan bersenjata Mujahidin sebagai upaya untuk menghimpun kekuatan. Amir Fattah kemudian ditunjuk oleh Kartosuwiryo sebagai pemimpin Darul Islam di Jawa Tengah pada 23 Agustus 1949. Bumi Ayu dijadikan sebagai basis pertahanan dari DITI Jawa Tengah. Pasukan Amir kemudian melakukan serangan terhadap pos-pos Tentara Nasional Indonesia, termasuk pos-pos TNI di Pekalongan. Akibat serangan tersebut, Komisaris Bambang Supeno harus gugur. Dalam menumpas pemberontakan DITI Jawa Tengah ini, pemerintah kemudian membentuk pasukan khusus yang dinamakan Banteng Riders dan melancarkan operasi gerakan Banteng Negara. Hal ini bertujuan untuk memisahkan Darul Islam Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dalam operasinya, gerakan Banteng Negara berhasil menghentikan pemberontakan DI Jawa Tengah dan Amir Fattah pun berhasil ditangkap pada 22 Desember 1950. Selanjutnya, kita akan membahas tentang gerakan DITI Kalimantan Selatan. Gerakan DITI Kalimantan Selatan dipimpin oleh Ibnu Hajar. Ibnu Hajar menggalang gerakan yang bernama Kesatuan Rakyat yang Tertindas atau KRYT dan menyatakan bahwa gerakan tersebut merupakan bagian dari DITI yang dipimpin oleh Kartosuwiryo. Ibnu Hajar dan pasukannya mulai melakukan penyerangan terhadap pos-pos TNI dan mengacaukan sejumlah wilayah di Kalimantan Selatan sejak pertengahan bulan Oktober 1950. Awalnya, pemerintah memberi kesempatan kepada para pemberontak tersebut untuk menyerahkan diri. Hal ini dimanfaatkan oleh Ibnu Hajar untuk mengelabui pemerintah supaya mendapatkan persenjataan. Setelah terpenuhi keinginannya, Ibnu Hajar kembali memberontak. Kemudian, untuk mengatasi gerakan tersebut, pemerintah mengambil tindakan tegas dengan melaksanakan operasi militer. Sehingga, Juli 1963, Ibnu Hajar berhasil ditangkap dan dijatuhi hukuman mati oleh Mahkamah Militer. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai DITI Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan bermula dari banyaknya laskar-laskar yang lahir di Sulawesi Selatan setelah Perang Kemerdekaan. Sudah Perang Kemerdekaan, para laskar tersebut kemudian bergabung menjadi satu ke dalam Kesatuan Gerilya Sulawesi Selatan atau KGSS. KGSS
meminta agar para gerilyawan secara keseluruhan menjadi bagian dari TNI atau APRIS, Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat, dan membentuk divisi Brigade Hasanuddin dengan dikomandani oleh Kahar Muzakar. Tuntutan tersebut tentu saja ditolak oleh pemerintah pusat dan hanya beberapa anggota yang memenuhi syarat yang diterima. Adapun yang tidak memenuhi syarat akan dimasukkan ke Korps Cadangan Nasional. Hal tersebut membuat Kahar Muzakar dan para pengikutnya merasa kecewa. Pada 16 Agustus 1951, karena kecewa tuntutannya tidak dipenuhi, Kahar Muzakar mengajak pengikutnya untuk masuk hutan dan membawa senjata. Selanjutnya, 7 Agustus 1953, Kahar Muzakar menyatakan bahwa Sulawesi Selatan bagian dari DITII Kartosuwiryo. Kemudian, pemberontakan ini berlangsung cukup lama, tapi kemudian dapat berhasil dipadamkan oleh operasi militer yang dilancarkan pada 3 Februari 1965. Dalam operasi militer tersebut, Kahar Muzakar tewas. Hal ini menandai berakhirnya gerakan DITII Sulawesi Selatan. Gerakan DITII yang terakhir adalah gerakan DITII Aceh. Gerakan DITII Aceh dipimpin oleh Daud Bera. Gerakan ini bermula karena kekecewaan Daud Bera dan Musa terhadap pemerintah. Berawal dari Juni 1948, ketika melakukan kunjungan ke Aceh, Presiden Soekarno meminta Daud Bera untuk mengajak rakyat Aceh berjuang melawan Belanda. Daud Bera kemudian mencatatkan akan merealisasikan keinginan Soekarno apabila dua permintaannya dipenuhi. Yang pertama, bahwa perang tersebut adalah perang stabil, yakni untuk menegakkan agama Allah. Yang kedua, jika perang tersebut telah selesai, rakyat Aceh diberikan kebebasan untuk menjalankan syariat Islam. Kedua permintaan Daud Bera disetujui oleh Soekarno, sehingga rakyat Aceh pun kemudian mengumpulkan perhiasan mereka dengan sukarela guna membantu jalannya perang. Dengan uang tersebut, Indonesia berhasil membeli pesawat kepresidenan pertama di Indonesia. Setelah semua keinginan Soekarno direalisasikan, Daud Bera kemudian menagih janji presiden. Namun, Soekarno tidak menepati janji tersebut dengan alasan bahwa Indonesia merupakan negara yang berideologi Pancasila dan bukan negara dengan haluan agama tertentu. Hal ini menimbulkan kekecewaan pertama dari Daud Bera. Kemudian, pada awal Agustus 1949, Wakil Perdana Menteri Syafruddin Prawira Negara yang pada waktu itu ditempatkan di Aceh dengan tujuan untuk memimpin perjuangan di Sumatera jika perundingan konferensi meja bundar mengalami kegagalan. Tanpa konfirmasi kepada pemerintah pusat, Syafruddin menjadikan Aceh sebagai provinsi tersendiri, terlepas dari Provinsi Sumatera Utara. Kemudian, setelah tahun 1950, ketika Negara Kesatuan Indonesia kembali untuk menyederhanakan administrasi Aceh yang pada waktu itu telah menjadi provinsi sendiri dengan bergelar daerah istimewa. Kemudian diturunkan posisinya kembali ke bawah Karesidenan Sumatera Utara. Hal ini tentu saja menimbulkan kekecewaan dari Daud Bera dan para anggota Persatuan Ulama Seluruh Aceh atau PUSA.
Sehingga Daud Bereh mengeluarkan maklumat bahwa Aceh merupakan bagian dari Negara Islam Indonesia Kartosuwiryo pada 21 Maret 1953. Untuk mengatasi pemberontakan ini, pemerintah mengadakan dialog dengan masyarakat Aceh. Pada tanggal 5 dan 7 Juli 1957, Samaun Gaharu mengadakan pertemuan dengan para tokoh Darul Islam di Desa Lamteh. Pertemuan ini menghasilkan Ikrar Lamteh, yang intinya kedua pihak sepakat untuk menghentikan tembak-menembak dan mengusahakan jalan terbaik untuk menyelesaikan masalah. Beberapa tokoh Darul Islam menyetujui ikrar tersebut, tetapi Daud Bereh menolak dan tetap melanjutkan pemberontakan. Upaya persuasif dengan membujuk agar Daud Bereh mau berunding selalu dilakukan oleh pemerintah. Hingga 17 Desember 1962 diadakan musyawarah kerukunan rakyat Aceh. Dan akhirnya selesaikanlah gerakan DITII di Aceh ini. Dan Daud Bereh bisa kembali ke masyarakat. Keamanan Aceh pun sepenuhnya pulih kembali. Selanjutnya, pemberontakan yang dilatar belakangi oleh konflik ideologi yang terakhir adalah gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia. Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia ini dilatar belakangi karena adanya perbedaan ideologi antara PKI dengan Angkatan Darat. Sesuai dengan ideologi yang dianutnya, PKI berkepentingan merintis berdirinya negara komunis, sedangkan Angkatan Darat sebagai kekuatan pertahanan negara berkepentingan mengamankan Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian, Januari 1965, PKI mengajukan gagasan pembentukan Angkatan Kelima, yang mana para buruh dan tani dipersenjatai. Hal ini untuk menggalang kekuatan menghadapi neokolonial imperialisme Inggris dalam rangka Trikora. Gagasan pembentukan Angkatan Kelima ini kemudian ditolak karena menurut Menpangat Letnan Jenderal Ahmad Yani, pembentukan Angkatan Kelima ini tidak efisien dan merugikan revolusi Indonesia. Penolakan pembentukan Angkatan Kelima dinyatakan pula oleh Laksamana Muda Martadinata atas nama Angkatan Laut. Mereka hanya dapat menerima jika Angkatan Kelima berada dalam lingkungan ABRI dan di tangan komando perwira yang profesional. Dikarenakan hal tersebut, PKI kemudian melempar adanya isu Dewan Jenderal, yang mana Jenderal ditafsirkan sebagai badan yang mempersiapkan perebutan kekuasaan dari Presiden Soekarno. Dalam menanggapi isu Dewan Jenderal tersebut, pimpinan Angkatan Darat meyakinkan Presiden akan kesetiaan mereka terhadap pemerintah. Pimpinan Angkatan Darat menyatakan bahwa dewan yang ada dalam Angkatan Darat bukan Dewan Jenderal, melainkan Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi yang bertugas memberikan usul kepada Menpangat tentang promosi jabatan dan pangkat para perwira tinggi. Karena kegagalan adanya Angkatan Kelima tersebut, maka Letnan Kolonel Untung kemudian memerintahkan kepada seluruh anggota gerakan untuk mulai bergerak pada dini hari 1 Oktober 1965. Gerakan tersebut dilakukan untuk menculik dan membunuh 6 perwira tinggi dan 1 orang perwira pertama dari Angkatan Darat. Para perwira tersebut
disiksa dan dibunuh, yang kemudian dimasukkan ke dalam sumur tua di daerah Lubang Buaya. Ini adalah foto-foto dari para perwira tinggi yang dibunuh oleh PKI. Ada Maijen S. Parman, Maijen S. Suprapto, Maijen MT Haryono, Letu Pierre Andreas Tendean, Kolonel Katamso Darmo Kusumo, Letnan Jenderal Ahmad Yani, Letkol Sugiono, Brigjen Sutoyo Siswomiharjo, Brigadir Polisi Satswi Trubun, dan Brigjen DI Panjaitan. Ketika terjadinya penculikan para perwira Angkatan Darat, Jenderal Ahmad Haris Nasution juga menjadi target penculikan. Namun, beliau berhasil menyelamatkan diri dengan ajudannya Pierre Tendean yang berpura-pura menjadi beliau. Namun, naasnya, dalam upaya tersebut, putrinya yang bernama Ade Irma Suryani menjadi korban sasaran tembak dan akhirnya meninggal. Penculikan tersebut tidak hanya terjadi di Jakarta, tetapi juga di Yogyakarta. Hal itu yang menewaskan Komando Resimen 072 Pamungkas Kolonel Katamso serta Kepala Staf Korem 072 Pamungkas Letkol Sugiono. Dalam mengatasi gerakan 30 September tersebut, Mayor Jenderal Soeharto berupaya mengamankan ibu kota dengan upaya penyelamatan terhadap dua objek vital, yaitu Gedung Republik Indonesia dan Pusat Telekomunikasi. Dalam waktu 20 menit, Resimen RPKAD di bawah Sarwa Edi berhasil merebut kedua objek tersebut. Pada pukul 20.10 WIB, Maijen Soeharto memberitahukan kepada seluruh rakyat bahwa 1 Oktober 1965 telah terjadi peristiwa penculikan beberapa perwira tinggi Angkatan Darat yang dilakukan oleh golongan kontrarevolusioner yang menamakan dirinya Gestapo. Atau gerakan ini juga biasa disebut dengan nama Gestok, Gerakan 1 Oktober. Upaya penembusan gerakan ini diawali dengan penyerbuan ke dalam pangkalan udara utama Halim Perdana Kusuma yang memang menjadi basis dari kekuatan G30S. Operasi ini bertujuan mencari tempat dan mengusut nasib para jenderal yang diculik. Operasi dilanjutkan ke Lubang Buaya atas petunjuk dari Ajudan Brigadir Polisi Sukitman. Pada tanggal 3 Oktober, ditemukanlah sumur tua tempat penguburan jenazah para perwira Angkatan Darat. Kemudian, pada 4 Oktober, dilakukan pengangkatan seluruh jenazah. Dan 5 Oktober, para perwira dimakamkan di Taman Pahlawan Kalibata. Para perwira tersebut dianugerahi gelar pahlawan revolusi serta diberikan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi secara anumerta. Sekian penjelasan saya mengenai gerakan yang dilatar belakangi oleh konflik ideologi. Pesan terakhir dari saya bahwa agama melarang perpecahan, bukan perbedaan. Meskipun ada perbedaan, tetapi kita tetap harus bersatu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.